Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian bahwasanya sholat Jumat itu tidak boleh dikerjakan sendirian? Sholat Jumat adalah ritual ibadah di hari Jumat yang harus menyertakan beberapa pihak, diantaranya ada muazin, ada khotib, dan ada juga yang mendengarkan pastinya, karena nggak bisa ya sholat Jumat itu dikerjakan sendirian ya. Azan sendiri, khutbah sendiri, qomat sendiri, dan sholat sendirian. Maka dari itu sholat Jumat minimal harus ada 3 orang ya, supaya kewajiban Jumatannya bisa terpenuhi. Dan sholat Jumat juga itu diwajibkan hanya untuk laki-laki ya, karena dalam hadisnya juga udah jelas, al Jumatun hakun wajibun ala kulli muslimin fi jamaati illa arba'a. Jadi Jumatan diperuntukkan untuk rojul atau orang laki-laki, kecuali abdul mamlukun yaitu budak, au imro'atun perempuan, au sobiun anak kecil yang belum balik, dan yang terakhir adalah au marid yaitu orang yang sakit. Di sini sakitnya bukan sakit yang ringan ya, maksudnya selagi masih bisa untuk berdiri atau bisa berjalan itu masih diwajibkan ya. Kalau sakit panu atau pegel-pegel itu bukan termasuk. Dan di sini juga setiap hari Jumat itu dianggap spesial ya. Di hari Jumat itu dalam hadisnya pertama kali Adam diciptakan, yaitu yaumul Jumatu fihi khuliqa Adam wa fihi udakhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Dan bahkan wala taqumus sa'atu illa fi yaumil Jum'ah. Jadi di hari Jumat itu Adam diciptakan, Adam dimasukkan ke dalam surga dan juga dikeluarkan dari surga juga. Dan tidak ada datang hari kiamat itu juga di hari Jumat ya. Oleh sebab itu kenapa hari Jumat itu sangat dispesialkan ya, termasuk pahala-pahala yang banyak yang dilipat gandakan. Dan sholat Jumat juga sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu ya. Dari zaman dulu itu sholat Jumat sudah dikerjakan. Bahkan di agama lain seperti di Yahudi atau di Nasrani itu juga ada istilah Jumatan. Wa kana lil Yahudi yaumul sabt wa kana lin Nasara yaumul ahad. Di agamanya orang Yahudi Jumatannya itu hari Sabtu, dan untuk orang Nasrani itu di hari Minggu. Dan demikian itu juga diwajibkan untuk mereka ya. Makanya untuk kita di hari Jumat ya bersungguh-sungguh. Mungkin yang laki-lakinya itu jarang Jumatan, mulai sekarang ya supaya ditertibkan kembali, karena ini wajib ya buat kalian. Selagi kalian tidak termasuk ke dalam 4 golongan yang tadi ya, yaitu budak, perempuan, anak kecil, dan yang terakhir orang yang sakit, itu wajib bagi kalian untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena kalau tidak melaksanakan sholat Jumat itu ada ancamannya ya, ada hadisnya, ada dalilnya. Bahkan Nabi juga pernah bersabda bahwasanya barang siapa yang tidak mengikuti Jumatan selama 3 kali itu tertutup hatinya ya, tertutup hatinya, sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Nabi, yaitu di dalam sebuah hadis, waqala sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa juma'in tahawuna biha taba'allahu ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat
sebanyak 3 kali, maka di situ tertutup hatinya atau ditutup oleh Allah hatinya, tertutup dari hidayah ya. Dan di sebuah hadis lain juga menerangkan bahwasanya yang tidak mengikuti Jumatan sebanyak 3 kali, maka di situ dihukumi munafik bahkan kafir ya. Makanya untuk semua laki-laki yang sudah balik, tidak punya keperluan atau kepentingan supaya menetapi kewajibannya mengerjakan sholat Jumat. Mungkin beberapa hadis itu ancamannya lebih parah ya, seperti di Al-Quran itu juga ada ashabun nuzul tentang Jumatan ya, dimana ada yang di hadis lain juga ada beberapa yang menerangkan barang siapa yang tidak mengikuti sholat Jumat, yaitu cerita di hadis lain ada yang dikutuk menjadi kera ya, kirodatan khosiin, dan setelah dikutuk jadi kera karena tidak mengikuti Jumatan, setelah itu meninggal. Nah, itulah kenapa kita sebagai orang Islam yang sudah netepin Islamnya, mungkin ada yang dari kecil, ada yang baru mu'alaf atau baru tahu, ini adalah sebuah hadis yang sahih yang disampaikan untuk kalian. Yang belum tahu sekarang udah tahu ya. Jadi gimana sebuah hadis itu jadi pedoman kita. Kalau udah tahu berarti tinggal apa? Ya tinggal diamalkan, dikerjakan gitu ya. Kalau sudah tahu, mudah-mudahan menjadi barokah, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sampai di sini, mungkin bisa dilanjut di video lain dengan bab yang lain ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.